Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersua lagi di acara Hidup Sehat Alami. Nah, bagi Anda yang saat ini mungkin memiliki masalah-masalah terkait dengan kesehatan, namun solusi yang diinginkan, karena ada yang memang tidak suka hal-hal yang terkait dengan kimia ya. Nah, ini Anda bisa terus cermati acara ini, Hidup Sehat Alami. Dan hari ini ada tema yang akan diangkat terkait dengan makan nyaman, namun kolesterolnya aman. Nah, ini kita harus cermati makanan-makanan apa yang dalam tanda kutip itu merugikan untuk kesehatan kita. Seperti biasa, hari ini kita telah hadir di tengah-tengah pemirsa semuanya. Ada Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf, Magister atau Master Medical Science, AKP Herbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Semangat Tetap ya. Insya Dan Allah. karena seperti lagunya sehat ada gaya hidup. Betul. Nah, iya. ini memang harus terus disuarakan agar menjadi lifestyle kita ya. Betul, Pak Rudi. Nah, terkait dengan ini, makan nyaman. Terkadang kalau sudah terlalu nyaman dan terlanjur enak, kadang-kadang nambah, nggak terasa dan sebagainya. Tapi ada juga yang perlu diperhatikan bahwa kondisi kesehatan kita atau tubuh kita seperti apa, sehingga harus memerlukan makanan apa, itu penting juga ya tadi ya. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifa'un wa rahmatul lil mu'minin wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina ila khusara. Wa qala idzan rabbis rohli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mencurahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, alhamdulillah siang hari ini kita masih berjumpa dalam acara Hidup Sehat Alami. Ya, siang ini kita mengambil tema makan nyaman, kolesterol aman. Sebenarnya Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, Al-Quran sudah memberikan gambaran, sudah memberikan resep, sudah memberikan solusi. Ya ayuhanas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal lagi thayyib. Halal zatnya, halal cara mencarinya, dan halal memang zatnya disembelih karena ya untuk Allah saja. Kemudian thayyib ya, thayyib di sini artinya mempunyai nilai gizi, mempunyai nilai manfaat, mempunyai nilai ya untuk bisa membangkitkan, memberi makan sel tubuh kita. Itu thayyib. Nah, kemudian dalam ayat yang lain juga Allah memberi gambaran, ya, membatasi, kulu wasrobu wala tusrifu, maka makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Nah, ini batasan-batasan kita. Kulu wasrobu wala tusrifu, dan makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Ya, ada hadis yang lain juga, kalau kita itu makan ya sepertiga untuk udara, sepertiga untuk makanan, dan sepertiga untuk air.
Dan salah satu ulama juga berpendapat bahwa sahabat-sahabat kita dulu itu mereka makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Itu semuanya sebenarnya menjadi batasan-batasan kita, rambu-rambu kita dalam memakan ini. Kalau kita bisa melaksanakan ayat dan hadis tadi, insya Allah akan sehat. Nah, kemudian kita tengok lagi, jadi kita waktu dulu 1955 itu ada gerakan 4 sehat 5 sempurna. Ya, 4 sehat 5 sempurna apa? Yang 1 makanan pokok, yang 2 lauk pauk, ya, yang ketiga adalah sayur, yang keempat adalah buah, dan sempurna ditutup dengan susu. Kemudian ada istilah tahun 2017 gizi seimbang. Ya, gizi seimbang artinya ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ya, kemudian ada vitamin dan mineral. Nah, kemudian dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan informasi terus berkembang lagi. Ya, tidak hanya karbohidrat, lemak, protein, kemudian mineral dan vitamin ditambah dengan serat, ya, serat dan antioksidan, fiber. Kemudian ini berkembang lagi istilah piringmu, istilah piringmu. Jadi istilah piringmu itu sekarang ini adalah sepertiga adalah makanan pokok. Ya, sepertiga makanan pokok itu makanan pokok tidak harus nasi. Ya, bisa dari nasi, bisa dari gandum, bisa dari sagu, bisa dari jagung, dan lain sebagainya, tergantung kondisi wilayah masing-masing. Kemudian sepertiga lagi adalah sayur, ya ini luar biasa. Jadi sepertiga itu sayur, ya sayur, sepertiga sayur. Kemudian sepertiga lagi, ya itu dibagi 1/6-nya adalah buah. Jadi buah itu 1/6. Sepertiga sayur, 1/6 buah, dan 1/6-nya lagi dibagi lauk. Ya, lauk ini ya dibagi juga 2. Jadi 1/12, 1/12. Lauk yang bersumber dari nabati dan lauk yang bersumber dari hewani. Jadi setelah kita hitung ternyata bahwa Bapak, Ibu, dan saudara semuanya 1/12 itu adalah 8%. Ya, makanya lauk pauk dari hewan, dari nabati ini ternyata tahu tempe itu ya yang disarankan. Makanya bisa disimpulkan secara garis besar bahwa 92% yang kita makan itu bersumber dari nabati. Ini sebenarnya sudah sesuai dengan kodrat manusia. Ya, manusia secara fitrah seperti itu. Karena memang lambung kita itu sebenarnya cocok dengan ya serat. Ya, serat dari nabati. Nah, ini luar biasa. Ini memang kadang jarang disampaikan di pendidikan ya. Ternyata sepertiga sayur, 1/6-nya lagi adalah buah, dan 1/12-nya juga sayur. Jadi hampir 92% bersumber dari nabati. Kemudian Bapak, Ibu, dan semuanya, sesuai dengan tema kita, makan nyaman dan kolesterol aman. Prinsipnya ada seperti ini. Sebenarnya prinsipnya tetap ada 3 ya. Jadi kalau kita itu makan, yang pertama adalah low karbo, karbonya rendah, karbo yang rendah, ya karbo rendah. Kemudian yang kedua adalah harus high fiber, ya seratnya harus tinggi, ya. Kemudian yang ketiga adalah termasuk low fat, yang rendah lemak. Nah, fiber tinggi, karbo rendah, dan lemak rendah juga. Nah, tapi juga high antioksidan, ya tinggi antioksidan. Nah, antioksidan yang paling banyak adalah di sayur lagi kembali. Nah, makanya Bapak, Ibu, dan semuanya
low karbo. Karbo itu dibagi menjadi 3 ya. Jadi karbo itu. Ya, karbo itu yang pertama adalah glukosa, yang kedua pati, walaupun semua mengandung glukosa. Glukosa, kemudian pati, ya, kemudian yang ketiga adalah serat. Inilah sumber karbo. Ya, nah, gula itu karbo yang paling tinggi. Ya, kemudian zat pati ini karbo yang menengah. Ya, kemudian yang serat ini paling baik, ya, paling baik. Jadi karbo yang dihasilkan dari serat itu paling baik. Makanya high fiber, low karbo, dan low fat. Kemudian ditambah high antioksidan. Ya, antioksidan ini juga banyak di tumbuhan. Makanya antioksidan ini fungsinya banyak sekali. Antioksidan sebagai flavonoid. Nah, flavonoid itu salah satu fungsinya sebagai anti-aging. Ya, anti-aging sebagai mungkin untuk awet muda, anti kanker, meningkatkan imun sistem, dan baik untuk pembuluh darah. Makanya kemudian di high fiber ini juga ada di buah. Nah, di buah. Buah itu kandungan gulanya fruktosa, ya, fruktosa. Kemudian kalau sayur itu kandungan gulanya adalah selulosa. Jadi selulosa ini sangat aman, ya, sangat aman. Makanya sering kita sampaikan, kalau kita makan buah itu, ya sebaiknya tidak di jus. Ya, sebaiknya tidak di jus. Kalau di jus itu hanya menjadi istilahnya menjadi gula. Ya, sudah diubah menjadi gula murni, yaitu fruktosa. Seratnya hampir 90% hilang. Nah, ketika kita minum jus, ya, itu maka gula ini akan cepat naik, ya, akan cepat naik. Dia diserap oleh usus halus, kemudian diedarkan ke seluruh darah sehingga gulanya cepat naik. Lah, yang paling bagus itu adalah yang bersumber dari sayur atau buah yang tidak di jus. Nah, sayur ini juga kita dalam mengunyah pun harus baik, ya. Makanya dalam ilmu gizi itu ada 5J, ya, jam makan, kemudian jenis makanan, J yang ketiga adalah jumlah makanan, kemudian J keempat adalah jurus masak, masaknya harus benar. Ya, yang kelima adalah jitu dalam mengunyah, 5J. Ya. Jadi jumlahnya kita batasi tadi, kulu wasrobu walatusrifu, jangan berlebihan. Ya. Kemudian jenis makannya tadi yang harus banyak high fiber, yang banyak seratnya. Banyak serat ada di buah, ada di sayur. Ada di sayur dan buah itu seratnya banyak. Itu jenis, ya, jumlah jamnya. Ya, jamnya ini Bapak, Ibu, dan saudara semuanya biar aman, ya, kita makan aman itu lambung ini, ya, bekerja idealnya dari dikunyah, ya, sampai diedarkan ke seluruh tubuh, ya, sampai menjadi sari-sari makanan untuk sel, yang karbo diubah menjadi glukosa, yang lemak atau yang lemak diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian yang protein diubah menjadi asam amino. Nah, asam amino, gliserol, atau asam lemak atau glukosa ini menjadi makanan sel. Nah, itu butuh waktu ideal 5-6 jam. Maka jam ini menentukan, sangat baik kalau kita mau diet berhasil sesuai tema kita, makan nyaman, kolesterol aman itu, maka yang paling ideal dari makan pertama ke makan kedua itu butuh waktu 5-6 jam. Ini paling ideal.
dan ini disepakati oleh ahli gizi ya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia bahkan. Jadi memang makan pertama dengan makan kedua itu jarak yang paling ideal adalah 5-6 jam. Karena saat itu tadi semua proses makanan sampai menjadi metabolisme di dalam tubuh itu butuh waktu 5-6 jam. Misalnya kita pagi ya sarapan itu jam 7, terakhir jam 7. Ya, jam 7 terakhir. Ya, kemudian 6 jamnya adalah jam 1. Dan 6 jamnya lagi adalah jam 7 malam. Makanya setelah jam 7 malam ini tutup ya meja makan, ya jangan makan lagi. Boleh kalau malamnya kita itu makan ya buah dan air putih. Nah, ini sangat ideal, ya sangat ideal. Jam 7, jadi pagi itu kita jangan tidak sarapan, karena kalau kita tidak sarapan, ya maka fungsi insulin ini tidak ada yang mengetuk pintu, tidak ada yang membangunkan, ya tidak ada yang membangunkan. Karena fungsi insulin ini baik, maka kalau kita itu pagi jam 7 sudah sarapan, itu artinya mengetuk pintu. Ya, insulin kamu bekerja. Nah, bekerja apa? Untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Ya, untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, ini ketuk pintunya. Ya, insulin. Kalau kita pagi tidak sarapan, apalagi hanya kopi saja, maka insulin ini ya tidak bekerja. Kalau kita nanti balas dendam, sarapannya jam 10, banyak, ya pagi tidak sarapan atau mungkin jam 11 baru makan, ya maka nanti terjadi yang namanya insulin resisten, karena insulin ini jarang dibangunkan, dia dibangunkan kemudian harus mengubah karbo yang banyak menjadi ya glukosa, akhirnya kewalahan. Nah, insulin ini kewalahan, nah, makanya tadi disimpan itu di perut kita menjadi lemak. Nah, makanya jam ini sangat penting. Idealnya ya Bapak, Ibu, dan saudara semuanya 5-6 jam. Terakhir itu paling ideal lagi sebenarnya ketika kita berbuka itu terakhir. Ya, kalau memang terakhir buka nggak bisa, maksimal jam 7 malam. Setelah itu kalau kita ingin sehat, pembuluh darah kita bersih, tidak ada sumbatan, tidak ada kerak, tensi kita normal, ya, tidak hipertensi, sehingga darah lancar. Kalau darah lancar, tensi normal, maka jantung kita akan sehat, pembuluh darah kita sehat. Kalau pembuluh darah kita sehat, maka metabolisme ini akan baik. Ya, jadi semua organ akan baik, jantung baik, paru-paru baik, otak baik, ginjal baik, liver baik, limpa baik, semuanya. Karena pembuluh darahnya sehat, tidak ada kerak, tidak ada plak, tidak ada sumbatan, apalagi buntu, mampet. Nah, kita bayangkan kalau mampet, ya, seperti saluran itu, kalau mampet jadi banjir. Nah, banjirnya kalau di dalam pembuluh darah, perdarahan di tubuh kita. Kalau itu di otak ya jadi stroke. Kalau sumbatannya di jantung terjadi ya serangan jantung dan lain sebagainya. Kalau itu di ginjal bisa gagal ginjal sehingga harus cuci darah. Maka jam ini sangat penting. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah jurus masak. Ya, jurus masak ini penting. Ibu-ibu kita penting ya. Jadi kita kan sudah sepakat mengurangi 6 yang putih. Ya, sepakat mengurangi 6 yang putih. 6 yang putih itu apa? 6 yang putih itu ya satu ya tepung-tepungan, ya, tepung, gandum dan sejenisnya. Terusnya yang kedua garam, yang ketiga micin, yang keempat adalah santan, yang kelima adalah minyak, ya, yang keenam adalah gula pasir. Ya, ini harus kita kurangi, mengurangi 6 yang putih. Ya, jadi ini jurus masak,
J yang kelima adalah jitu dalam mengunyah. Ya Bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya, kita itu makan itu jangan tergesa-gesa, kita nikmati. Ya, kalau kita ngunyah kita baik ya, karena di mulut kita itu ada saliva. Ya, saliva itu salah satu menghasilkan enzim yang namanya enzim amilase. Kalau kita itu mengunyahnya dengan baik, maka makanan itu akan dicerna dengan baik. Sehingga lambung nanti berterima kasih. Ya, lambung akan bicara, saya terima kasih kepada mulut. Ya, sudah membantu kerja saya. Terima kasih. Ya, sudah membantu kerja saya. Dikunyah sampai lembut. Nah, nanti setelah di lambung, usus halus juga berterima kasih. Usus halus beliau berucap mengatakan terima kasih lambung. Ini makanan ini sangat baik. Saya tidak kepayahan untuk mengabsorpsi. Ya, tidak kepayahan, tidak butuh energi banyak, tidak butuh ya artinya tenaga yang banyak dalam menyerap sari-sari makanan. Makanya dimulai dari mulut. Maka itu jitu dalam mengunyah. Makanya jangan tergesa-gesa, dikunyah dengan baik ya, karena enzim amilase ini akan bekerja dan akan membantu enzim ini akan membantu nanti produksi daripada semua hormon yang ada dalam tubuh kita. Nah, jadi tadi 5J ya. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, dalam makan ini juga ini ya, jadi kita tadi memilih ya, jadi memilih kemudian memilih makanan yang baik ya, memilih makanan yang baik tadi tinggi serat ya, kemudian rendah karbo, rendah lemak. Yang paling baik ya untuk protein hewani ini ya. Untuk protein hewani ini memang kami dari ahli gizi menyarankan ya, dipilih ikan laut ya, ikan laut. Mengapa ikan laut? Karena memang ikan laut itu jarang terkena kontaminasi polusi dan ya. Semuanya halal ya. Jadi laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya pun halal. Dan seluruh isi yang ada di laut itu baik halal, termasuk halal thayyib tadi. Apalagi yang istilahnya yang tumbuh di dalam, namanya deep sea ya, deep sea itu. Deep sea sana, yang laut dalam sana jarang sekali kena kontaminasi pencemaran lingkungan. Ya, mungkin lingkungan apapun, lingkungan air, mungkin dari logam-logam mineral, logam-logam mulia. Itu jauh. Makanya sebenarnya kalau ada ikan salmon itu sangat baik ya, sangat baik, mengandung serotin, kemudian mengandung omega 3 yang itu baik untuk ya, yang baik untuk kecerdasan kita. Jadi ini Bapak, Ibu, dan semuanya mungkin sebagai mukadimah, nanti bisa kita perdalam dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, terima kasih Ustadz, dan pemirsa dimanapun Anda berada, kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan makanan-makanan tadi dan pola-pola yang kita bisa lakukan untuk kemanfaatan makanan ini. Dan terbuka line telepon 02716793000, SMS WA di 08112553000. Sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih berjumpa di Hidup Sehat Alami. Cara sehat kita menangani masalah makanan apa yang dikonsumsi. Nah ini bagian yang nantinya kita akan mendapatkan satu kesempatan kesehatan yang maksimal. Dan untuk hari ini pula Anda
bisa atau bertanya tentang tadi tema makan nyaman, kemudian kolesterol aman. Ini bagian yang gampang-gampang sulit ya. Nah, sekarang kami membuka kesempatan telepon di 0271 679 3000, SMS WA di 0811 255 3000. Untuk penelpon yang pertama, persilakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak siapa di mana? Ini Pak Jamino di Praji Mantoro, Wonogiri. Silakan Pak Jamino. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Jamino. Ini mau bertanya soal itu Pak, mengunyah tadi yang lama. Kan saya umur sudah 73 tahun. Jadi kalau masak itu tidak dimasak secara nasi, tapi di istilahnya orang kampung dijenang gitu, gimana? Itu mengurangi apa namanya zat-zat manfaat nasi tadi atau tidak? Itu yang satu. Yang kedua itu masalah ramuan jahe, laos sama temulawak. Itu kalau 3 hari itu direbus 1 kali, lantas dituangkan di termos. Kemudian apabila mau minum itu dituangkan dari termos itu, atau mengurangi manfaat ramuan tadi atau enggak. Kemudian yang selanjutnya, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamino yang ada di Wonogiri ya. Yang pertama ya, jadi karena sudah usia lanjut ya, 70 tahun ke atas, giginya sudah berkurang ya, mungkin sudah banyak yang tanggal. Sebenarnya kalau gigi kita itu banyak yang tanggal, sebenarnya kita sarankan untuk memakai gigi palsu ya. Tujuannya apa? Yang pertama biar tadi mengunyahnya dengan baik, kemudian juga untuk estetika ya misalnya. Tapi karena memang tidak memasang gigi palsu, ya pertanyaannya apakah makanan yang dijenang itu kandungan gizinya berkurang? Ya insya Allah tidak ya. Jadi kalau memang sesuai dengan usia ya, sesuai dengan kondisi. Misalnya untuk bayi juga dia pakai bubur, ya pakai mungkin juga pakai jenang tadi. Atau orang yang sakit tipes, ya sakit tipes dewasa, ya maupun usia lanjut, yang tipes itu disarankan pakai bubur makanya, karena pencernaannya bermasalah. Insya Allah tidak masalah ya, tidak mengurangi gizinya, disesuaikan dengan usia. Kemudian pertanyaan yang kedua, temulawak, jahe, laos, mungkin ditambah meniran sama serai yang kemarin kita sampaikan, itu direbus ya, kemudian setelah direbus dimasukkan ke termos ya, diminum ya sampai beberapa hari. Apakah khasiatnya berkurang? Ya insya Allah masih ada khasiatnya ya, insya Allah masih ada khasiatnya, meskipun berkurang insya Allah hanya sedikit ya, hanya sedikit. Jadi monggo silahkan saja, jadi disesuaikan dengan kondisinya, disesuaikan dengan kesibukannya. Yang penting yang menjadi poinnya adalah kita sering-sering mengonsumsi ramuan itu tadi, termasuk temulawak, jahe, kunyit, serai, karena memang itu semuanya bagus, baik untuk kesehatan kita, ya, sangat baik untuk kesehatan kita. Kalau kita sering makan jahe, minum ya ramuan jahe, temulawak, kunyit atau laos tadi, di situ banyak kandungan yang luar biasa. Ya, semuanya insya Allah akan baik untuk tubuh kita. Jadi itu Pak Jamino, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Ya, demikian Pak Jamino di Wonogiri. Dan berikutnya kami masih menantikan bagi Anda yang di telepon.
Sekarang saya buka untuk WA, ada Mas Edi di Jebres, mau tanya, ada benjolan di punggung kanan. Ini obat herbalnya apa ini ya? Ya, jadi sebenarnya kita periksa dulu ya benjolan itu apa. Benjolan itu banyak ya, jadi yang paling sering kalau itu di punggung itu yang namanya lipoma. Ya, lipoma itu tumpuan lemak. Ya, tumpuan lemak atau gajih yang mengumpul. Nah, itu gajih yang mengumpul atau tumpuan lemak itu yang namanya lipoma. Nah, memang lipoma ini paling baik ya, sebenarnya paling baik itu diambil saja. Sebenarnya tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu, tidak berbahaya, ya, tidak berbahaya. Itu hanya tumpuan lemak. Ya, atau gajih, ya, tidak berbahaya, tapi hanya kurang nyaman kalau mungkin ya mengganggu estetika. Kalau tidur terasa ada yang ganjel, itu kurang nyamannya di situ. Nah, itu memang paling bagus ya diambil, diinsisi. Ya. Kalau memang tidak mau diambil, ramuan boleh ya, ramuan. Tetap kita menggunakan prinsip yang pertama. 1 ruas jahe, 1 ruas temulawak, 1 ruas laos, kemudian 3 batang meniran, 3 batang serai, dan ditambah 5 lembar daun sirsak. Jadi semua benjolan apapun, ya, namanya benjolan itu tumor, ya, tumor yang ganas itu namanya kanker. Tapi tidak setiap tumor itu adalah kanker. Tapi setiap benjolan itu adalah tumor. Ya. Kalau ada benjolan, memang paling bagus ditambah 5 lembar daun sirsak. Ini sudah menjadi apa artinya kunci ya, kunci. Kalau ada benjolan, ada ini, ya, itu ditambah saja 5 daun sirsak. Karena memang daun sirsak itu ada salah satu senyawa yang sangat baik ya untuk mengobati kanker. Ya. Jadi salah satu fungsinya adalah dia menghambat DNA. Ya, sehingga dia tidak bisa, kanker itu tidak bisa berkembang. Oke, seperti itu Pak Edi yang ada di Jebres. Ya, ya, dan kalau daun sirih itu ada manfaatnya juga? Ada manfaatnya, daun sirih juga bisa juga untuk ini ya apa, untuk menurunkan kolesterol. Ya. Juga daun sirih juga bisa ya untuk koagulan, artinya menghentikan perdarahan. Daun sirih juga bisa ya untuk membantu penyakit gula, DM atau diabetes. Nah, ya. Tapi paling bagus untuk kanker tumor itu adalah daun sirsak. Baik. Dan berikut ini ada pertanyaan dari, mana ini namanya nggak ada. Ya, saya sampaikan. Mau tanya dok, saya diabetes. Karena takut gula naik, pagi nggak pernah sarapan. Jam 14 atau jam 2 dan 3 baru makan dengan porsi nasi sedikit. Apa itu baik? Kalau makan terlalu pagi kadang belum ada makanan. Ya. Dari hamba Allah di Wonosobo. Kemudian dilanjutkan lagi, Mas Rudi dan Pak Dokter, maaf saya mau tanya tentang 1 ruas jahe, laos, dan temulawak. Itu saya parut lalu masukkan air mendidih, sebentar saya matikan. Kalau saudara saya, cara masaknya diiris dan direbus. Yang demikian yang mana yang benar? Oh ya, hamba Allah di... Oh, dari Sifas Atara. Atara. Ya, di Wonosobo ya. Ya. Jadi yang pertama karena punya gula, takut gulanya naik. Jadi kalau kita itu tadi ya, sebenarnya sudah betul cara makannya nasi sedikit, tapi harus banyak sayurnya ya, harus banyak sayurnya. Kemudian... Dan sarapan pagi boleh ya? Sarapan pagi boleh, ya, sarapan pagi boleh. Jadi memang tadi malah kan membangunkan insulin tadi. Ya, membangunkan insulin. Jadi membangunkan insulin untuk dia bekerja. Jadi pagi ya sebaiknya sarapan. Karena apa? Untuk aktivitas, ya. Untuk aktivitas, untuk bekerja, yang mahasiswa untuk belajar, yang pelajar untuk belajar,
yang pedagang bekerja dan lain sebagainya, itu butuh kalori, butuh makanan ya. Kalori tadi tidak hanya dari nasi ya, kalori bisa dari serat ya, bisa dari sayur. Nah, itu sebaiknya makan, karena memang banyak penelitian ya, banyak penelitian sarapan pagi itu penting. Ada yang meneliti ya, pelajar, setelah diteliti yang sarapan dengan tidak sarapan, ternyata yang sarapan itu nilai akademiknya, prestasi akademiknya baik. Banyak diteliti juga para pekerja ya, para pekerja, ternyata orang yang bekerja itu ya, kalau dia pagi sarapan dibanding tidak sarapan itu etos kerjanya meningkat yang sarapan. Kemudian dibandingkan lagi orang yang meneliti atau orang menggambar seorang arsitektur. Ternyata setelah diteliti seorang arsitektur itu yang sarapan pagi dengan yang tidak sarapan itu dia lebih fokus ya, kalau dia itu sarapan, sehingga gambarannya bagus, lebih teliti dan lebih baik. Nah, makanya sarapan pagi itu akan menentukan kualitas hidup kita sehari itu dan yang akan datang. Ya, makanya sarapan pagi yang penting tadi 5J tadi. Ya, kalau ini ya jenisnya setiap kita makan itu banyak sayurnya banyak, kemudian air sehari kita itu ya rata-rata saja kita ambil rata-rata 2 liter sehari ya, rata-rata. Sebenarnya ada rumusnya 30 ml kali berat badan. Itu yang ideal. Kemudian siangnya ya tetap tadi makan tapi harus banyak sayurnya. Kalau lauk tadi yang paling baik ya, misalnya lauk dari nabati ya, tahu tempe. Tempe itu sangat luar biasa ya. Tempe itu walaupun dia dari kedelai, setelah dia itu mengalami fermentasi, ternyata proteinnya itu meningkat hampir ya 10 kali, bahkan sampai 24 kali. Itu tempe. Tempe ini sangat bagus ya, sangat baik. Maaf, tempe dan tahu ini digolongkan kepada sayur-sayuran. Sayur tempe ya. Tuh. Kemudian juga malam saya harapkan tetap paling malam jam 7. Kemudian karena ini punya DM, tetap aktif bergerak ya, ibadah dengan sungguh-sungguh. Kemudian pertanyaan yang kedua, laos, temulawak, jahe ya, dibanding diparut dengan diiris kemudian direbus, bagus yang mana? Ya, kalau memang kita mencari bagusnya, mencari idealnya ya, jadi diiris kemudian direbus ya, direbus. Jangan sampai tadi kalau diparut tadi nutrisinya, vitamin, mineralnya itu sudah hilang ya, hilang diparut. Kemudian hilang, kemudian juga ditelon. Telon betul ya? Nampan atau apa? Telenan. Telenan ya, telenan. Kalau telon itu ini minyak telon ya. Telenan ya. Yeah. Telenan itu terus nanti juga apa? Minyaknya, cairannya ya itu juga hilang. Makanya paling ideal, paling bagus ya diiris kemudian direbus. Ya, seperti itu yang saudara kita yang ada di Wonosobo. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Baik, terima kasih. Dan sepertinya kebersamaan kita hanya sampai di sini setelah menjawab pertanyaan dari Siva Atara di Wonosobo. Terima kasih Ustadz, ini benar-benar mudah-mudahan memotivasi saudara kita yang saat ini memang mengonsumsi yang kimia itu sebaiknya dikurangi. Ya, dikurangi. Karena hidup sehat alami tadi. Baik, selamat melanjutkan aktivitas Ustadz kembali. Semoga sehat selalu dan senantiasa bisa menyampaikan tentang kesehatan berbasis alam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian hidup sehat alami. Bagi Anda yang ingin selalu menyimak acara ini, simak saja di setiap
Kamis kedua dan Kamis keempat. Saya Rudi Hervianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.